Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uscita Aprilia Hamzah, NIM 120220221 kelas RA dari Perencanaan Wilayah dan Kota ITERA. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pembangunan wilayah berdasarkan paradigma Keynesian dengan dosen pengampu Pak Asirin STMT. Outline yang kita bahas ini adalah yang pertama sejarah teori Keynesian, yang kedua pokok pemikiran teori Keynesian, yang ketiga pembangunan wilayah dan kebijakan pembangunan wilayah dengan pendekatan Keynesian, kemudian studi kasus dan kebijakannya. Yang pertama sejarah teori Keynesian. Pada ekonomi Keynesian yang awal mulanya dikembangkan oleh John Maynard Keynes, ekonomi Keynesian adalah teori makroekonomi berupa resesi output atau pendapatan ekonomi suatu wilayah yang sangat dipengaruhi oleh permintaan dalam atau luar wilayah. Teori ini berkembang dari ide-ide yang disajikan oleh Keynes pada tahun 1936. Teori Keynesian ini digunakan pada Perang Dunia Kedua dan pasca perang dan berkembang lagi pada tahun 2007 hingga 2008. Kemudian yang kedua ada pokok pemikiran teori Keynesian. Yang pertama ada teori basis ekspor. Teori basis ekspor ini menekankan pada sisi permintaan, yaitu perbedaan pertumbuhan wilayah yang ditentukan oleh perbedaan wilayah dalam pertumbuhan ekspor barang dan jasa yang dijual di luar wilayah dalam atau luar negeri. Menurut teori ini, wilayah yang mengekspor lebih besar, maka wilayah pengekspor tersebut wilayah yang lebih tumbuh perekonomiannya. Pada teori basis ekspor ini, dihitung besar permintaannya yang ditentukan oleh yang pertama harga barang yang diekspor di dalam wilayah tersebut, yang kedua tingkat pendapatan wilayah lain, yang ketiga harga barang substitusi di pasar wilayah lain atau eksternal. Menurut teori basis ekspor ini, semakin tinggi kemampuan wilayah dalam memproduksi barang yang banyak diminta wilayah lain atau mampu memproduksi barang yang bisa diekspor ke wilayah lain, maka wilayah tersebut semakin tinggi pula pertumbuhan ekonomi wilayahnya. Kemudian ada teori sikuler dan kausal kumulatif. Terdapat dua teori sikuler dan kausal kumulatif terkait penjelasan kesenjangan wilayah. Yang pertama teori Migral, yaitu mengambil cara pandang dari Keynesian dan institusionalisme, atau dengan kata lain Migral menjelaskan kesenjangan wilayah dengan memasukkan faktor-faktor ekonomi dan non-ekonomi. Yang kedua ada teori Kaldor. Teori Kaldor ini menjelaskan hanya dari sisi faktor-faktor ekonominya. Kemudian ada teori sikular dan kausal kumulatif Migral. Teori ini menyatakan bahwa proses pertumbuhan wilayah cenderung terjadi secara melingkar dan kumulatif. Pertumbuhan wilayah di wilayah maju yang menurut teori neoklasik dapat menguntungkan wilayah tertinggal melalui efek backwash, kemudian memperkuat kesenjangan dari wilayah yang tertinggal ke wilayah yang maju. Kesimpulannya adalah wilayah kekayaan perekonomian lama-kelamaan akan cenderung terakumulasi di suatu wilayah yang sudah sejahtera terlebih dahulu. Sementara wilayah yang miskin atau tertinggal akan tetap terjebak dalam kemiskinannya atau ketertinggalannya. Berikut adalah diagram kausalitas sekuler dan kumulatif pada wilayah yang semakin miskin dan pendekatan Migral. Kemudian ada teori kutub pertumbuhan. Teori kutub pertumbuhan ini mengacu pada sebab akibat kumulatif, khususnya pada hubungan potensial antara industri penggerak yang mampu menghasilkan pertumbuhan yang diinduksi melalui hubungan antar induksi, baik ke belakang maupun ke depan. Pada teori Keynesian dalam pembangunan wilayah, teori Keynesian menjelaskan alasan mengapa kesenjangan pertumbuhan wilayah tetap terjadi dalam dan bahkan direproduksi dari waktu ke waktu. Model Keynesian ini berfokus pada peran permintaan daripada penawaran dalam menjelaskan pertumbuhan suatu wilayah. Menurut teori Keynesian, pasar bebas dilihat sebagai suatu potensi meningkatkan kesenjangan daripada mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial antar wilayahnya.
Karena kekuatan pasar bebas jika dibiarkan berjalan secara spasial, pertumbuhan ekonomi tetap tidak seimbang. Kemudian pada perekonomian pasar bebas terjadi aglomerasi industri yang mengarah pada konsentrasi kumulatif modal, tenaga kerja, dan output di wilayah tertentu dengan mengorbankan wilayah yang lain. Di sini ada penyebab kesenjangan wilayah. Pada teori Keynesian berpandangan bahwa penyebab kesenjangan wilayah antara lain deregulasi atau liberasi pasar, masalah lemahnya ekonomi secara struktural, rendahnya investasi, terjadinya pengurasan modal menuju wilayah yang lebih maju, partisipasi pemerintah yang tidak memadai dalam pembangunan wilayah, adanya deregulasi dan liberasi pasar, kelemahan struktural, investasi yang rendah, permintaan, ketidakcukupan partisipasi pemerintah dalam pembangunan wilayah. Kemudian di sini ada pembangunan wilayah dan kebijakan pembangunan wilayah dengan pendekatan Keynesian. Upaya yang memerlukan intervensi pemerintah atau upaya pembangunan yang tidak dilepaskan pada mekanisme pasar dalam rangka mengurangi kesenjangan wilayah atau dalam rangka mencapai pembangunan antar wilayah yang seimbang. Jika diserahkan pada mekanisme pasar, maka akan terjadi divergensi wilayah, yaitu kecenderungan terjadi polarisasi pertumbuhan wilayah hanya terjadi pada wilayah tertentu. Pada pendekatan untuk memperbaiki wilayah yang tertinggal, yang pertama ada kebijakan proaktif di tingkat wilayah. Pendekatan proaktif ini fokus pada mengatasi masalah yang belum muncul. Kebijakan proaktif ini bisa lebih menantang dalam hal kesulitan secara politis untuk mendapat persetujuan dari pengambil keputusan kebijakan. Yang kedua ada investasi publik pada infrastruktur. Di dalam ekonomi bisa terjadi depresi dan kegagalan pasar. Oleh karena itu, tingginya pengeluaran publik diperlukan untuk memperbaiki perekonomian mencapai level yang tinggi dalam memberikan lapangan pekerjaan. Kemudian ada pendekatan untuk memperbaiki wilayah yang tertinggal, yaitu dapat berupa bantuan untuk wilayah secara ekstensif, bantuan otomatis, desentralisasi kewenangan, pengendalian pembangunan industri, investasi infrastruktur, adanya perencanaan spasial, nasionalisasi industri, pengelolaan kota dan pembangunan kota baru, stimulasi atau dukungan untuk industri yang berorientasi ekspor, inovasi kelembagaan perekonomian, dan pembangunan kawasan-kawasan industri. Kemudian kami ini masuk kepada studi kasus dan kebijakannya dengan mengambil studi kasus di Kota Bukit Indah, Industrial City, Purwakarta. Kota Bukit Indah di Industrial City Purwakarta ini dikembangkan oleh dua pengembang, yaitu PT Beslan Pertiwi dan PT Indo Taisei Indah Development. PT Beslan Pertiwi berkonsentrasi pada penyewaan standar faktor building, sedangkan PT Indo Taisei Indah Development berkonsentrasi pada penjualan lahan industri. Perusahaan utama yang terkait dengan Kota Bukit Indah yaitu ada PT Bukit Indah Tirta Alam, PT Tata Jabak Sejahtera, PT Bukit Indah Mandiri Abadi. Di sini merupakan gambaran peta wilayah di kawasan industri Kota Bukit Indah. Visi misi Kota Bukit Indah yaitu visi menjadi kawasan industri terkemuka di Indonesia yang memenuhi standar internasional yang ketat dan ramah lingkungan. Misinya yaitu menyediakan kawasan industri terpadu yang menawarkan infrastruktur dan layanan yang andal, kompetitif, dan efisien. Kemudian menjaga dan meningkatkan nilai kawasan industri dan sekitarnya, berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar untuk memastikan bahwa pembangunan yang sedang berlangsung terus memenuhi standar lingkungan untuk memenuhi pertumbuhan yang berkelanjutan. Kemudian pada kebijakan Kota Bukit Indah menurut RT RW Kabupaten Purwakarta tahun 2011 sampai 2031 yaitu pengembangan kegiatan industri secara teraglomerasi terutama di bagian utara wilayah kabupaten dan sekitar pintu tol sebagaimana dimaksud dalam pasal 4A meliputi A. Menyediakan ruang kawasan peruntukan industri yang memadai di sekitar bagian atau wilayah kabupaten sekitar pintu tol.
Kemudian mendorong investasi pembangunan kawasan industri di kawasan peruntukan industri, mendorong penyediaan pemanfaatan fasilitas dan utilitas pendukung bersama untuk kegiatan industri, dan merelokasi secara bertahap kegiatan industri ke lokasi kawasan. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah penyebutan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.